Allah bisa menghadapi krisis. Yang penting begini, meskipun ada krisis, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Sebab ayat ini mengatakan umat Allah mengalami krisis. Saya ulang, dari manakah kita tahu bahwa umat Allah hadapi krisis? Dari perkataan sang Nabi Habakuk sendiri. Habakuk berkata begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Selalu saya katakan, kalau pohon ara ini berbunga saja tidak, apalagi berbuah. Apa maksudnya pendeta? Ini maksudnya bicara tentang kehidupan yang tidak ada harapan. Sebab saya percaya ketika orang menanam pohon ara, itu harapannya adalah berapa tahun kemudian pohon ara itu ada hasilnya. Setuju dengan saya? Orang nanam pohon ara yang ditunggu hasil, yang ditunggu buah. Kalau Anda jadi orang tua, papa mama punya anak, lalu Anda nikahkan anak saudara, Anda pengen nunggu hasilnya. Hasilnya apa saudara? Cucu. Menikah punya cucu, ya saudara ya. Punya anak, itu kan hasil. Anda bekerja yang ditunggu apa? Hasilnya, untungnya, cuannya mana gitu loh. Ayat ini berkata menanam pohon ara tapi dikatakan tidak berbunga. Kalau berbunga saja, apalagi berbuah nggak mungkin. Makanya saya ulang, poin pertama ini bicara hidup yang nggak ada harapan. Ya, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang hadir dalam ibadah pagi ini, engkau merasa hidupmu, ya sayalah orangnya pendeta, punya masalah, hadapi kesukaran, saya nggak punya harapan. Rasanya mustahil, orang bilang gagal. Hari ini saya mau berkata begini, saudara kalau ada di antara saudara hadapi masalah, dan saudara merasa gini, nggak ada harapan, nggak ada jalan keluar. Karena teman saudara berkata, lu bangkrut ya bangkrut, nggak mungkin pulih. Dokter berkata, lu sakit gak mungkin bisa sembuh. Anda mungkin berada pada satu masalah tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Orang berkata tidak ada harapan. Anda dagang, ada kerja, udah rugi, udah gitu ya. Sampai orang tua kita, mungkin kita masih punya papa mama berkata, lu gak mungkin dipulihkan. Kalau sampai orang tua kita, papa kita, sahabat dekat kita berkata, gak ada harapan. Lama-lama kita terpengaruh, hati kita, pikiran kita juga berkata, iya ya gak ada harapan. Nah saya mau bilang sama saudara pagi ini, meskipun situasinya sampai pikiranmu, dirimu sendiri berkata, iya gak ada harapan, aku gak mungkin dipulihkan, betul aku gak ada harapan, gak mungkin aku bangkit lagi. Tetap saya mau berkata begini, meskipun gak ada harapan, tutup matamu, tetap lipat tanganmu, tetap percaya berdoa kepada Tuhan. Karena selalu saya katakan gak ada harapan itu bukan berarti mustahil loh. Gak ada harapan bukan berarti akhir kegagalan, akhir segala sesuatu. Tidak ada harapan bukan berarti mati buat kita. Anda ingat gak cerita tentang Nabi Yunus? Satu kali saya potong ceritanya karena dia menjauh dari Tuhan, tidak ikut perintah Tuhan, dia naik kapal. Dan dia ngaku kapal ini mau tenggelam karena aku tidak nurut perintah Tuhan. Singkat kata dia dibuang ke dalam laut oleh semua nakoda dan anak buah kapal. Anda tahu ceritanya? Kira-kira saya mau tanya kepada Anda semua. Kalau Anda yang jadi Yunus, seandainya Anda yang jadi Yunus, maafkan saya katakan, Anda dilempar ke dalam laut. Belum masuk ke laut, tiba-tiba ditelan oleh seekor ikan yang besar. Saya mau tanya, dalam pikiran hatimu ngomong bagaimana? Saya nggak dengar saudara ini ya. Ngomong apa saudara? Anda dimasukkan dalam laut, tiba-tiba ditelan sama seekor ikan yang besar. Anda dalam perutnya ikan. Pikiranmu ngomong apa? Mati aku, mati. Mati berarti apa? Nggak ada harapan kan. Tapi Anda lihat, tolong dicek nanti di rumah dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 1. Yunus itu meskipun pikirannya berkata, mati aku. Kadangkala kalau kita hadapi masalah yang sudah buntu, yang tingkat kesukaran kemustahilannya sangat tinggi gitu ya. Pikiran kita berkata, mati aku udah ada harapan. Tapi lihat Yunus ya.
Yunus pasal 2 ayat 1, di dalam perut ikan, Alkitab catat begini, Yunus dalam perut ikan berdoa kepada Allahnya. Ayat 2, dan Allah menjawab doanya. Sudah bisa berkata amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah Yunus? Yunus meskipun pikirannya dirinya berkata mati aku. Lihat, Yunus tetap berdoa. Yunus tetap percaya kepada Tuhan. Sebab itu saya berkata, kalau hari ini pikiranmu berkata mati aku, tidak ada harapan, tetap tutup mata. Jangan sampai Anda kehilangan iman ya. Tetap berdoa, percaya kepada Tuhanmu yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Ternyata Yunus melakukan itu meskipun tidak ada harapan. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang datang dalam ibadah kau merasa nggak ada harapan. Kiranya lewat firman Allah ini, dengan rohmu engkau bisa menangkap sesuatu. Ada harapan, Tuhan sanggup tolong hidupku. Amin saudara. Yang kedua, dari mana kita tahu umat Allah Israel menghadapi krisis? Nabi berkata begini, pohon anggur tidak berbuah. Pohon anggur itu punya musim berbuah. Tapi kalau ini dikatakan tidak berbuah, berarti ini krisisnya double dong. Berharap dari pohon ara nggak ada, berharap dari pohon anggur nggak ada juga. Ini kan beruntun krisisnya. Dengan cepat saya katakan, lalu hasil pohon zaitun mengecewakan. Tahukah saudara, satu-satunya pohon barangkali yang ditanam di Timur Tengah oleh orang Israel yang tidak pernah mengecewakan, salah satunya adalah pohon zaitun ini. Pohon zaitun setiap unsur pada pohonnya itu memberikan kebaikan, keuntungan buat manusia. Bukan cuma buahnya, daunnya pun bisa disuling jadi minyak zaitun. Kulit pohonnya, batangnya, dan semuanya. Tapi ini pun dikatakan hasilnya mengecewakan. Berharap hasil, tapi tidak ada, kecewa juga. Pernah tidak saudara mengalami situasi seperti ini, situasi yang mengecewakan, berharap ada untung, berharap akhir bulan omsetnya bagus, tapi hancur gitu loh. Anda lihat umat Israel, umat Allah mengalami keberuntungan namanya masalah, dihantam badai kehidupan. Saya lanjutkan sampai dikatakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, ladang gagal panen. Ini bukan karena malas tidak dikerjakan. Kalau malas nggak mau kerja, kita nggak usah cerita, kita nggak usah ngomong. Ini ladang yang sudah dikelola dengan baik. Ladang yang sudah dibajak dengan baik. Tetapi tidak menghasilkan bahan makanan. Berarti ini gagal panen, saudara. Nggak ada panen. Ini berarti krisis pangan dong. Bahkan dilanjutkan begini, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tahukah Bapak Ibu Saudara, di masa perjanjian lama kambing domba, lembu sapi itu simbol harta. Kambing domba, lembu sapi dalam perjanjian lama itu bicara kekayaan. Kalau harta kekayaan pun sudah habis, kita mau ngomong apa? Ini krisis pangan iya, krisis ekonomi, keuangan moneter iya juga. Ini parah loh. Saya pikir adakah di antara saudara menghadapi krisis seperti ini? Sampai pangan pun tidak ada. Saya percaya seperti pujian tadi, Tuhan itu baik buat setiap kita. Dia pelihara. Kita sudah melewati masa pandemi 2 tahun lebih. Saudara ada di sini sehat, tetap bisa pakai baju bagus, tetap terpelihara. Kita mau berkata, Tuhan, Engkau sungguh amat terbaik dalam kehidupanku, Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Anda lihat belajar di kisah ini. Kalau saya coba peragakan sekali lagi. Sang Nabi berkata begini. Sekalipun pohon ara dikatakan tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun Nabi katakan mengecewakan. Bahkan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing, domba, lembu, sapi tidak ada dalam kurungan. Nah perhatikan. Nabi berkata begini, terjemahan asli berkata begini. Namun aku akan bersorak-sorak sambil bertepuk tangan. Dan beria-ria sambil menari dan melompat-lompat di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Inilah yang saya sebut, saya beri nama respon yang benar. Dalam kesukaran, terjepit kesulitan yang tingkat kemustahilannya sangat tinggi. Orang berkata tidak mungkin dipulihkan. Tapi lihat respon sang Nabi Habakuk.
Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap memuji Allahnya. Dia tidak kehilangan iman. Selalu saya katakan, Anda boleh kehilangan segalanya. Kadang-kadang kita kehilangan kesehatan kita. Harta, uang itu bisa tinggalkan kita loh. Tapi saya mau kasih tahu satu yang tidak pernah tinggalkan kita. Yesus Tuhan kita gak pernah tinggalkan kita. Dalam ayat ini yang terjadi adalah semuanya meninggalkan mereka. Tapi lihat respon dari Habakuk ini. Aku akan tetap bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini respon yang benar. Coba bilang sama-sama saya, respon yang benar. Bapak Ibu Saudara, masalah besar orang Kristen itu bukan pada persoalan yang dia hadapi. Saya ulang ya, perhatikan baik-baik kata-kata saya ini. Masalah Anda dan saya, kita semua orang yang percaya Yesus, masalah kita bukan pada persoalan yang kita hadapi. Sebab kita punya iman, kita punya keyakinan, persoalan seberat apapun kita percaya Yesus Tuhan sanggup menolong kita. Persoalan kita, masalah kita bukan pada persoalan dong. Karena kita tahu mau rumit, mau berat, mau susah kesukaran kita, Yesus sanggup tolong kita. Masalah kita di mana? Di respon seringkali. Respon kita yang payah. Respon kita nggak seperti sang Nabi Habakuk. Respon yang benar itu kayak Habakuk. Dihantam krisis, dihantam badai kesukaran. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap berkata, Engkau baik. Aku tetap bersorak-sorak. Ini kesempatan sebetulnya dihantam masalah, kesempatan apa? Menguatkan imanmu, menguatkan kata-kata pujianmu kepada Tuhan. Katakan haleluya, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kalau pagi ini ada di antara saudara sedang duduk di tempatmu masing-masing, saudara ada orang yang alami krisis. Ingat baik-baik, itu kesempatan buat Anda kesempatan ini. Menguatkan kata-kata pujianmu. Kuatkan kata-kata ucapan syukurmu seperti Daud. Daud itu penulis Mazmur yang terbesar dalam kitab Mazmur. Tapi tahukah Anda kalimat-kalimat nyanyian pujian Mazmurnya Daud itu lahir ketika Daud dalam kesesakan. Pelajaran apa dari Daud? Daud itu makin dalam kesesakan, dia makin menguatkan kata-kata pujian. Lihat masalahnya yang berat selalu ada pertolongan. Bahkan pada waktunya Daud hidupnya diangkat tinggi oleh Tuhan menjadi Raja Israel. Saya mau katakan sekali lagi, masalah kita bukan pada persoalan. Yang percaya katakan amin. Saya ulang ya, masalah kita bukan pada persoalan. Sebab kita percaya persoalan seberat apapun. Dengan iman kita percaya Tuhan kita sanggup menolong menyelamatkan kita. Kalau Anda punya masalah responnya salah. Anda akan berputar-putar pada masalahmu dan tidak pernah mengalami kemenangan pertolongan. Tidak pernah lihat jalan keluar, cuman muter saja. Tapi kalau engkau dihantam masalah, responmu benar. Percayalah begini, Tuhan akan mengubah masalahmu menjadi berkat kemenangan buat saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Persoalannya pada respon, maafkan saya. Yang membedakan orang Kristen yang bijaksana dengan Kristen bodoh itu pada respon. Kristen yang bodoh, sorry ya, itu begitu dia kena masalah langsung ngomel, langsung marah, langsung kecewa, langsung kepahitan sama Tuhan, langsung nyalakan siapa-siapa yang salah. Kristen yang bodoh itu cirinya begini, dihantam masalah, langsung dia ngomel, langsung bersungut-sungut. Bahkan mungkin dia mundur teratur dari ibadah persekutuan dengan Tuhan. Ini respon yang keliru loh. Ngomel, gak karuan. Gimana sih Tuhan katanya janjinya baik. Katanya Tuhan tolong. Wah ditolong. Katanya diberkati kok malah kena masalah. Itu kan persungutan. Sorry saya katakan itu Kristen yang bodoh. Kristen yang bijaksana. Kristen yang badai dihantam masalah. Tetap menguatkan kata-kata pujian imannya kepada Tuhan. Saya tidak tahu Anda tergolong yang mana di antara dua. Anda yang tahu hidupmu masing-masing. Selama ini kalau saudara dihantam oleh masalah, responmu bagaimana? Kalau engkau merespon memuji Tuhan, engkau Kristen yang pandai, yang bijaksana, yang memuliakan berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya begini. Nah pertanyaannya begini, kenapa kita harus punya respon yang benar? Itu kan yang penting. Kok pendeta berkali-kali katakan harus punya respon yang benar. Jangan respon kita salah ngomel-ngomel.
Apa sebabnya atau kenapa kita harus punya respon yang benar? Alasan pertama, Anda lihat gambar screen berikutnya, ini alasan yang pertama. Karena setiap persoalan itu pasti punya jalan keluar. Bisa dibantu di sini? Ya. Kenapa kita mesti membangun respon yang benar? Jadi pastikan pagi ini dalam ibadah persekutuan kita punya komitmen. Saya mulai sekarang mau membangun respon yang benar. Kesulitan boleh datang, problem boleh datang. Tapi aku putuskan bangun respon yang benar. Katakan amin. Apa itu respon yang benar? Menguatkan kata-kata pujian. Amin. Menguatkan kata-kata iman. Menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Bukan marah, bukan bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa kita harus bangun respon yang benar? Ini alasan pertama. Karena kita percaya setiap persoalan yang kita hadapi pasti punya jalan keluar. Mari kita baca ayatnya. Ayatnya ini yang berkata, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita boleh baca ayat ini ya. 1, 2, dan 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai keras, Ia akan memberikan kepadamu apa saudara? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Lewat ayat ini saya ingin berkata pada saudara, saudara ingat baik-baik ya. Tuhan itu menolong kita, yang Tuhan tolong itu bukan kemalasan kita. Yang Tuhan tolong dalam hidup kita itu adalah ketidaksanggupan kita. Ya, Tuhan tolong kasih berkat sama kita, Tuhan kasih mujizat sama kita. Tapi ingat, yang Tuhan tolong itu adalah hal-hal yang memang kita nggak bisa kerjakan. Kita nggak mampu, udah nggak berdaya kita, mentok nih. Kita nggak bisa kerjakan. Itu yang Tuhan tolong. Bukan hal yang kita tidak mau kerjakan. Saya berharap Anda bisa nangkap ini ya. Jadi kalau Anda, ada banyak orang Kristen saya lihat dia frustasi. Saya udah doa, saya udah sabar, beriman, memperkatakan perkataan iman. Kok belum ditolong-tolong? Putus asa loh dia. Anda mesti ngerti loh. Tuhan itu tolong kita. Yang Tuhan tolong itu adalah ketidakmampuan kita. Ketidaksanggupan kita. Bukan kemalasan kita. Yang Tuhan tolong itu adalah hal-hal yang memang perkara yang kita tidak bisa kerjakan. Bukan yang kita tidak mau kerjakan. Saya kasih contoh. Ada ingat kisah tentang siapa yang mati 4 hari itu? Lazarus ya. Lazarus mati 4 hari. Yesus datang ke Betania. Sebelum dia berkata, hei Lazarus marilah keluar. Sebelum dia ngomong kasih mujizat. Yang mati busuk tubuhnya 4 hari. Sebelum dihidupkan. Itu kemuliaan Tuhan yang luar biasa loh. Mati jadi hidup, mati jadi bangkit. Itu mujizat yang tiada taranya. Tapi lihat, perhatikan. Sebelum mujizat itu diberikan kepada Lazarus dan keluarga mereka, Maria dan Marta, Yesus berkata begini, angkat batu itu. Saya mau tanya, angkat batu bisa gak kita? Bisa. Tapi urusan menghidupkan, membangkitkan hanya Yesus yang bisa. Jadi kalau hari ini gue berkata, pendeta, rumah tanggaku suasananya mati, hubungan semua sama suamiku, sama istri. Atau ekonomi saudara. Atau pekerjaan saudara lagi mati nih rezekinya. Atau tinggal-tinggal monumen namanya CVPT apa begitu saudara ya. Ingat, urusan yang bisa membangkitkan kembali ekonomi kita. Menghidupkan kembali usaha bisnis saudara, pemasukan omset saudara. Hanya Yesus yang bisa. Tapi ingat baik-baik. Bagaimana caranya dia bangkitkan? Dia itu menolong, membangkitkan, kasih mujizat. Itu yang memang kita nggak bisa kerjakan. Ya, yang kita bisa kerjakan, lakukan. Makanya pesan saya gini, apa yang Anda bisa kerjakan, kerjakan sekarang. Apa yang Anda bisa lakukan, lakukan sekarang. Seperti Pak Fran katakan, Anda bisa datang ibadah onsite lah, ibadahlah. Ini nggak bisa menggantikan online, saya setuju. Memang seperti itu. Anda bisa berdoa, berdoalah. Anda jangan kebablasan, ya. Anda menjadikan Tuhan kayak pembantu. Pokoknya begini prinsipnya, apa yang Anda bisa kerjakan, tetap kerjakan itu. Datang ibadah, lakukan. Berkorban, Anda bisa berkorban, berkorbanlah. Ada banyak orang pengen terima mujizat, pengen terima berkat.
tapi nggak ngerti caranya. Saya mau kasih tahu sama saudara, sebetulnya Tuhan selalu memberikan jalan keluar dalam setiap masalah kita. Tidak ada masalah, dengan tegas saya katakan, yang Tuhan nggak bisa berikan jalan keluar. Dari awal saya katakan, masalah kita bukan pada persoalan loh Bapak Ibu. Masalah kita bukan pada kesulitan kita. Kesulitan masalah seberat apapun, Tuhan kita sanggup memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Tapi ingat, yang kita gak mampu, dia kasih jalan keluar. Yang kita gak bisa, angkat tangan. Tapi yang Anda bisa kerjakan, kerjakan. Sama dengan Musa. Musa, ulurkan tongkatmu. Belah itu air laut. Musa bisa angkat tongkat? Bisa. Kenapa sih gak langsung? Saya mau tanya, Yesus bisa gak angkat batu itu? Bisa. Tapi kenapa disuruh? Memang itu caranya ngalami mujizat. Kenapa Tuhan suruh, hei Musa angkat tongkat. Kenapa enggak langsung saja Tuhan datangkan angin timur yang keras terbelah laut. Kenapa enggak? Kenapa pakai disuruh, hei Musa angkat tongkatmu. Karena itu yang bisa dikerjakan oleh Musa. Ulurkan tanganmu ke atas air, belah air itu. Itu semua kan bisa kan? Termasuk tembok Yeriko, aduh panjang kalau saya cerita. Tembok Yeriko sebelum roboh, ada tahu tuntunan Tuhan apa? Selama 6 hari kelilingi 1 kali. Amin saudara. Hari ke-7 berapa kali? 7 kali, 13 kali keliling. Itu kan petunjuk. Itu kan yang bisa dikerjakan. Hal yang sederhana dilakukan. Lahirlah mujizat. Lahirlah jalan keluar. Terjadilah pertolongan Tuhan. Terjadilah berkat yang luar biasa. Termasuk booming yang dialami oleh Petrus. Petrus sudah komplain kok. Semalam-malaman aku tidak menangkap apa-apa. Tapi Petrus bawa perahumu ke tempat yang dalam. Sekarang Petrus tebarkan jalamu. Loh, Petrus udah biasa tebarkan jala. Dia udah ngomong. Udah gagal semalam. Sekarang tebarkan jala. Kenapa gak langsung diberkati? Tuhan mau gini. Lakukan dulu apa yang bisa kita lakukan. Karena Tuhan itu tidak menolong yang kita bisa kerjakan. Anda tahu ya, seringkali kita itu jadikan Tuhan pembantu. Ya kita suruh Tuhan melakukan apa yang kita bisa kerjakan. Ibadah kayak begini itu tugasnya saudara. Berdoa di rumah saat teduh itu bagian saudara. Yang bisa kerjakan, kerjakan. Katakan haleluya. Jangan ada yang malas cari Tuhan. Jangan ada yang malas bersekutu dengan Tuhan. Ada punya berkat korban. Korban itu ada bisa kerjakan. Termasuk mengampuni ya. Termasuk mengampuni ibu-ibu. Seringkali ibu berkata, saya ingin mengampuni pendeta, tapi saya tidak mampu pendeta. Termasuk mengampuni itu tugasnya saudara loh. Ya, jangan simpan dendam kemarahan, gulingkan batu. Batu itu bisa seperti itu, batu bisa kepahitan, bisa kekhawatiran dan seterusnya. Tapi selalu Tuhan berikan jalan keluar. Saya ini karena khotbah tiap hari di YouTube, saya nggak tahu apa saudara pernah dengar khotbah saya ini saudara ya. Tapi saya punya cerita. Satu kali saya datang di satu acara pernikahan di Jakarta. Ada satu pendeta senior yang saya kenal mantu gitu ya. Menikahkan anaknya, saya diundang. Saya datang ke sana, saya bertemu dengan teman saya sama-sama pengerja praktek dulu. Tapi ketika saya ketemu sama dia, wajahnya gak memberkati. Pendeta sama-sama. Jadi pendeta ternyata wajahnya bisa gak memberkati. Tahu wajah pendeta gak memberkati kayak apa? Cemberut, betul loh friend, cemberut wajahnya. Ya, dia berkata gini, Brur, lagi pusing saya Brur. Iya kelihatan dari wajah kamu pusing, ada apa? Lalu dia cerita, saya cerita ya, dia punya masalah, masalahnya gini, dia punya gereja, gerejanya masih di rumah, ibadahnya di rumah ngontrak lagi. Nah tiba-tiba rumah kontrakan sama pembelinya tiba-tiba dijual, makanya dia pusing. Kenapa pusing? Gak ada uang. Nah, saya kasih kekuatan sama dia dengan iman. Bro, menurut pengalaman saya pelayanan di Jombang, biasanya kalau ada kata jual, itu ada kata beli. Nanti Tuhan yang sediakan berkatnya. Tapi dia enggak ngomong amin loh. Persis sama saudara enggak ada satupun yang ngomong amin pagi ini saudara ya. Dia enggak ngomong amin, padahal saya udah banter ngomongnya. Lalu saya ngomong kedua kalinya, gak terima aku gitu saudara ya. Tak kasih support kekuatan lagi. Bro, ya. Menurut pengalaman saya pelayanan di Jombang, biasanya kalau ada kata jual, itu ada kata beli dan Tuhan yang sediakan berkatnya. Biasalah orang Kristen begitu saudara ya. Sekali dengar nggak nangkep, 2 kali dengar baru nancep. Teman saya juga ngomong amin. Saudara lumayan banter juga tadi amin saudara ya. Teman saya ngomong amin gitu.
Lalu kami selesai acara kami berpisah. Tapi saya kaget 3 minggu kemudian kalau nggak salah. Istrinya telepon saya. Teman saya itu kan suaminya. Istri saya kenal berikutnya. Jadi kalau manggil saya Pak. Suaminya kalau manggil saya Brur. Teman-teman pekerja kan. Istrinya katakan, Pak Yohanes telepon ini. Bantu doa. Ada apa? Saya sebut boleh namanya ya, cerita yang lama gitu. Suami saya Wilkis kecelakaan. Nanti sore mau operasi. Operasi, kecelakaan separah apa? Naik motor dari Bekasi ke Jakarta ditabrak mobil. Istrinya katakan operasi giginya copot 21 katanya. Saya guyon sama dia, berarti gigi suamimu tinggal 11 dong. Nah tahu Pak Yohanes, ya bantuan doa, ya tentu saya support dana juga dan seterusnya saudara ya. Itu kan butuh biaya ya. Sebelumnya teman saya 3 minggu sebelumnya katakan rumah ibadah ini harus dibeli gitu. Jadi double masalahnya pendeta teman saya ini, kesukarannya. Tetapi saya lupa ya berapa bulan kemudian lah. Saya ketemu sama dia lagi di Cibinong di Bogor. Saya lahir di Cibinong. Nah di tempat di mana saya dilahirkan oleh orang tua saya itu ada gembala di sana penggantinya papi saya. Jadi papi saya itu pendeta ceritanya. Pelayanan di kecamatan, kalau saya di kotanya Jombang, mami saya sekarang menggembalakan di kecamatannya. Nah papi saya dulu, almarhum papi saya, itu di Cibinong, di gereja itu. Jadi kami kenal, punya hubungan baik gitu ya. Karena saya lahir di situ, itu gembalanya meninggal. Saya datang ke sana. Ketemu sama teman saya namanya Wilkis ini. Tapi saya terkejut ketika ketemu sama teman saya heran. Hampir gak kenal, belum pandemi gak pakai masker. Saya hampir gak kenal, kenapa? Teman saya setelah kecelakaan wajahnya lebih ganteng daripada sebelum kecelakaan. Aneh kan, kok bisa? Iya, karena sebelum ditabrak mobil copot giginya 21 dioperasi. Giginya merongos dia. Dalam hati saya gini, ada saja Tuhan humornya tinggi. Bikin orang ganteng tubruk mobil dulu gitu saudara. Tapi lebih ganteng dia teman saya. Heran juga saya Tuhan ini ada saja gitu. Tiba-tiba dia wajahnya sukacita. Dia cerita sama saya. Bro Yohanes betul ya. Betul pengalaman di Jombang. Ada kata jual, ada kata beli. Maksudnya bagaimana bro? Rumah ibadah udah terbeli bro. Wih luar biasa. Caranya bagaimana? Dia cerita, jadi pada waktu dia operasi gigi, kecelakaan itu copot 21, itu ada, kami dulu praktek di sebuah gereja besar, yang banyak orang kaya pengusaha punya pabrik. Teman-teman pendeta juga mengunjungi, itu rata salam tempel, tahu masalahnya dia. Itu banyak support dana, dan dari dana salam tempel, salam kasih itulah dia berkata, dari dana yang masuk berkat Tuhan salam tempel, itu saya bayar rumah sakit, operasi gigi cukup mahal. Dan sisanya saya pakai beli rumah ibadah. Wow. Saya kaget. Wih bro, berarti sisanya lebih banyak dong bisa beli rumah ibadah. Amin bro. Sebelum kami berpisah dia ngomong lagi. Bro Yohanes bantu doa. Apa maneh apa lagi? Bantu doa. Ada apa? Rencana mau renovasi rumah ibadah. Saya guyon, sorry ya guyon. Gampang bro Wilkis, kecelakaan sekali lagi pasti renovasi saya katakan. Enggak, cuman guyon saudara ya. Tapi coba Anda lihat teman saya ini. Sebetulnya masalahnya cukup berat loh. Harus beli rumah ibadah. Giginya mengalami kesulitan, kecelakaan. Tapi Anda lihat, masalah kesukaran buat orang percaya. Itu bukan masalah kok buat kita. Karena setiap kesukaran kita, Yesus Tuhan kita, penjamin hidup kita. Sanggup menolong kita dan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Tapi ingat, yang Tuhan tolong bukan kemalasan kita. Yang Tuhan tolong adalah ketidakmampuan kita. Yang kita gak bisa kerjakan. Bukan yang bisa kita kerjakan. Yang kita bisa kerjakan, tetap kerjakan. Yang Anda bisa lakukan, lakukan. Ingat, ada banyak orang kesan frustasi begini. Saya udah doa, gak cukup doa loh saudara. Walaupun kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Sebelum laut terbelah, Tuhan tuh ngomong sama Musa. Musa sudah cukup, kenapa kau berseru-seru seperti itu kepadaku? Sekarang berangkat, ada waktunya kita bertindak dengan iman. Ada waktunya kita berjalan yang bisa kita lakukan. Jadi dengan cepat, yang pertama alasannya ini, setiap persoalan kita pasti ada jalan keluar. Amin. Yang kedua dengan cepat, karena ini yang kedua. Karena persoalan itu adalah jembatan untuk kita menuju kapasitas yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Baca ayatnya dengan cepat, mari kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayat 10.
Saya berharap Anda bisa menangkap ini prinsip penting kalau Anda dalam kesukaran. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, keras, akan melengkapi, apalagi meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat ini aneh loh. Setelah kita menderita seketika lamanya, setelah kita hadapi masalah, justru kita mengalami makin dilengkapi, makin diteguhkan, makin dikokohkan, makin dikuatkan. Bukan makin hancur, bukan makin downgrade, bukan makin berantakan. Makin apa? Makin dilengkapi. Ceritanya ini kalau misalnya orang punya jabatan, digoyang jabatannya, tapi dia tetap percaya pada Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Justru jabatannya makin dikokohkan sama Tuhan. Ini kalau Anda punya toko, punya usaha, bukan tambah habis usaha saudara, dagangan saudara, tambah dilengkapi dagangan usaha saudara. Justru setelah melewati penderitaan, setelah melewati masalah, makin dikokohkan. Makanya saya ingin Anda bisa menangkap ini prinsip firman Allah yang penting. Bahwa ternyata kenapa kita harus membangun respon yang benar ketika kesukaran, kesulitan datang dalam hidup kita. Karena ini justru setelah kita melewati kesulitan, kesukaran, tetap punya respon yang benar, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan, tetap menguatkan kata-kata pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Anda bukan makin hancur, makin dikokohkan, makin dikuatkan, makin dilengkapi, makin diteguhkan oleh Tuhan. Saya punya cerita. Almarhum papi saya itu pernah cerita sama saya. Di Nganjuk Jawa Timur juga kan. Anda tahu Nganjuk kan? Tahun 80-an sekian. Itu teman papi saya itu punya satu gereja. Kalau istilah orang Tionghoa. Gerejanya itu letaknya tusuk sate gitu ya. Persis di begini. Ini belok kiri, ini belok kanan di tengah. Ya, ini gereja-gereja di kampung di daerah. Tahun 80-an itu lantainya tanah. Lalu dindingnya dari gedek. You know gedek? Bambu yang dianyam. Atapnya daun belara. Nah ini orang Surabaya ngerti gak daun belara? Daun belara itu apa? Daun belara itu apa ya? Daunnya apa itu namanya? Kelapa yang dianyam di atap. Ya meskipun ditata ya tetap aja tempias tetap bocor. Daun belara. Memang di desa tahun 80-an. Ya. Bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun pendeta dan jemaat berdoa untuk merenovasi, membangun tuh gereja. Akhirnya terkumpul dana swadaya dari jemaat, direnovasi tuh gereja. Lantainya tadi tanah, diganti cor sama semen. Tadinya gedek semua, sekarang separuh tembok, separuh gedek. Tinggal gentengnya yang mau dibangun. Pendeta umumkan sama jemaat yang mau korban genteng silakan. Genteng baru boleh, genteng lama boleh. Yang penting ukuran sama. Dibangun, dipasang genteng, selesai gereja. Dari jauh gerejanya kayak papan catur saudara ya. Baru lama. Orang katakan gereja papan catur gitu saudara ya. Tapi puji Tuhan terenovasi kan bagus. Sempat merayakan Natal 3 bulan saudara ya. Selesai merayakan 3 bulan dinikmati. Kenapa saya katakan 3 bulan? Masuk bulan ketiga karena itu dia persis tusuk sate kan. Belok kiri, belok kanan di depan nih gereja. Ada satu truk engkel gitu ya. Remnya blong muatan berat. Itu masuk nabrak gereja. Bruk masuk gedung itu. Langsung roboh gereja. Pendeta nangis saudara ya. Pendeta nangis berkata begini, Tuhan kenapa kau hancurkan gereja baru dibangun ini. Ini pendeta langsung ngomong saudara ya. Tapi dalam hati saya sampai hari ini saya setuju loh. Ini memang sengaja Tuhan bikin hancur. Dibangun jadi bagus. Walaupun caranya enggak enak ya. Kalau Anda ngalami masalah kayak begini, pasti kita kayak pendeta ini ngomong. Selalu yang kita lihat kan di depan masalah. Kok masalah sih? Nggak seneng, kita kesel rasanya, berontak. Pendeta berkata, kok Tuhan hancurin sih gereja ini baru dibangun? Setelah ditabrak, sopirnya melarikan diri. Rupanya yang punya truk, bosnya, lopanya ini nggak jauh dari gereja. Ya, engkohnya datang celana pendek naik motor saudara ya. Tanya sama penduduk, Pak, ini gudang apa Pak yang ditabrak Pak? Gudang gereja, gudang saudara. Penduduk katakan gini, kok ini bukan gudang, kok ini gereja kok. Dengar kata gereja, terkejut engkaunya dan langsung tergerak. Nek terkejut tok bojai saudara ya. Ini terkejut dan tergerak dia, tergerak membangun gereja. Saya kagum dengan karya Tuhan. Lewat
gereja di Nganjuk ini. Tuhan itu ternyata kalau melakukan rencananya yang besar. Tuhan ketika menggenapi apa yang dia mau. Kadangkala gak perlu banyak orang. 1, 2 orang, bahkan 1 orang. Yang penting hatinya sama dengan hati Tuhan. Selesai, rencana Tuhan rampung dilaksanakan. Dan saya percaya orang-orang itu adalah Anda semua, saudara. Cuman 1 orang dibangun tuh gereja. Dibangun gereja, lantainya keramik, ya, dindingnya tadi separuh-separuh, dinding semua dibongkar fondasi, bangun semua. Gentengnya tahun 80-an Anda pasti tahu orang Surabaya, genteng Karang Bilang yang paling top waktu itu. Sound systemnya biasanya tip deck, tahu tip deck? Kalau tip deck itu dicek tes suka melawan dia, ngik saudara ya. Ya Pak Fran ya, tes ngik melawan dia. Diganti semacam JBL, punyanya sendiri pasang di gereja. Ekonya dicoba, namanya orang desa tambah seneng eko. Halo lo, saudara rara, oh seneng saudara di kampung juga. Tapi coba Anda lihat ya, dihancurkan, tapi Tuhan bangun jadi besar. Bukan tambah hancur, tambah kuat, tambah dilengkapi, tambah dikokohkan. Setelah menderita malah diberkati. Makanya kenapa saya berkali-kali katakan kenapa kita harus bangun respon yang benar. Karena ini alasannya. Tuhan itu justru memperbesar kapasitas kita. Anda makin diberkati, makin dipulihkan, makin dibikin kuat oleh Tuhan. Tidak ada orang bisa goncang lagi saudara. Yang ketiga dengan cepat. Masih ada waktu buat saya? 5 menit saudara ya. Ya, yang ketiga ini saudara ya. Karena persoalan itu membuat kita supaya jalan benar dan benar-benar jalan. Kenapa kita mesti bangun respon yang benar? Supaya kita bisa benar-benar jalan ya. Dan jalan benar. Ini penting kita belajar. Persoalan membuat kita itu jalan benar dan benar-benar jalan. Jalan benar itu bagaimana sih? Coba kita baca ayatnya saja langsung ya. Jalan benar dan benar-benar jalan. Saya baca dengan cepat ayatnya. Matius 11, 28, 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Katakan amin. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Kita harus suruh belajar dari Yesus. Kalau punya pergumulan berat, rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sama-sama kita baca ayat 30. Ada kelihatan? 2, 3. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa kita harus bangun respon yang benar? Karena begini saudara ya, saya ajak yang ketiga, bagaimana ketika dalam kesukaran jalan kita tetap benar. Bahkan benar-benar jalan. Anda mesti belajar satu kok sama Tuhan. Satu kok sama Tuhan bagaimana? Coba Anda lihat gambar berikutnya kalau ada. Ada gak gambar berikutnya saya kasih? Tidak ada ya. Anda kalau lihat kok itu yang ada di sapi itu loh saudara ya, kayu itu loh. Kenapa Tuhan pakai kata kokpik? Nah ini dia kok. Puji Tuhan. Kok itu kayak sapi ini. Kenapa Tuhan pilih kata kok pakai sapi? Selalu di Israel sampai hari ini saudara ya. Kalau orang narik gerobak atau membajak itu ada kok bagi 2. Satu gini. Itu 1 sapi senior, 1 sapi junior. Pak Fran boleh maju ke depan Pak. Jadi sapi Pak. Kau tahu jadi sapi Pak. Pakai mic Pak. Mana Pak? Mic-nya mana Pak? Sedikit waktu lagi saudara ya. Bagaimana caranya supaya kita jalan benar? Terima kasih buat Pak Fran. Kalau Anda punya masalah, kalau Pak Fran misalnya, contoh ya. Kalau saya Yesusnya, sorry Pak ya, ini muridnya. Ya, kalau saya seniornya, ini juniornya. Jadi kalau saya sapi senior, sapi. Tapi nggak apa-apa, sama-sama sapi kok. Iya. Jalan benar bagaimana maksudnya jalan benar? Jalan benar itu gini loh. Kalau punya masalah, satu kok sama Tuhan. Bebannya Pak Fran bukan bebannya Pak Fran saja. Ikut jadi beban saya. Yes. Bebannya saudara kalau satu kok sama Tuhan. Itu jadi bebannya Yesus loh. Amin, amin. Kok pun bebanmu jadi ringan kata Alkitab. Nah bagaimana satu kok sama Tuhan. Kita jalan ya. Iman musik tolong maju ke depan ya. Kalau misalnya lagi jalan punya masalah ya. Pak Fran misalnya di depan itu ada jurang. Pak Fran mau terus saja terus. Tapi tiba-tiba dihentikan sama Yesus. Anda pernah gak ngalami punya masalah, punya project, Anda mau jalan terus dihentikan sama Tuhan. Dan ingat baik-baik. Ketika Tuhan hentikan kita, Yesus ikut berhenti loh. Kayak begini. Iya. Rasanya tadi mau sukses tinggal 1%. Tapi dihentikan sama Tuhan. Gagal. Karena Tuhan tahu kalau ada terus maju ke depan, Anda akan masuk jurang. Bisnismu hancur, berdarah-darah, kau tidak pernah bangkit.
Tapi tiba-tiba dibelokkan sama Tuhan. Dan Yesus ikut belok. Bisnisnya jadi lain, usahanya jadi lain. Tapi bisnis kalau dari Tuhan itu pasti luar biasa. Amin. Itu namanya jalan benar. Tadi Pak Pran kira, oh yang benar sana, enggak. Yang benar itu jalannya Tuhan. Ada banyak orang kalau punya masalah gerusa-gerusu jalannya. Kalau mau jalan benar, satu kok sama Tuhan. Kalau benar-benar jalan bagaimana pendeta? Benar-benar jalan itu pasrah sama Tuhan. 100%, berarti Bapak mesti tutup mata ya. Iya, percaya 100% sama Tuhan. Kalau Anda percaya 100% sama Tuhan, percaya gini, Anda jalan benar dan usahamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu benar-benar jalan. Amen. Percaya 100% sama Tuhan. Bangun respon yang benar. Tuhan tolong setiap kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Berapa banyak kau yang datang kau sedang dalam kesukaran. Mentok jalan. Orang berkata tidak ada harapan. Tapi selalu saya katakan, tidak ada harapan bukan berarti mustahil. Hatimu berkata tidak ada harapan bukan berarti akhir segala sesuatu. Setiap kesukaran kita Tuhan sanggup tolong kita. Seberapa besar percayamu kepada Dia. Kalau kau percaya, pasti ada jalan keluar. Justru melewati kesukaran, kapasitasmu semakin diperbesar, bukan makin hancur. Kalau responmu benar hadapi masalah, makin dilengkapi, makin diperbesar, makin diberkati oleh Tuhan. Amen. Bahkan engkau akan ngalamin di masa sukarmu, ternyata jalan Tuhan benar yang Anda pilih. Dan ujungnya benar-benar jalan. Yes. Saya percaya persekutuan di sini bisa jalan itu karena Tuhan. Meskipun saya tahu pasti ada kesukaran, ada tantangan. Dan nanti akan ada lihat. Bahkan benar-benar jalan. Kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna di tempat ini. Amin. Kalau udah mau didoakan, kau boleh angkat kedua tanganmu. Oh, Rabasyara. Haleluya, 1 menit sama-sama datang kepada Tuhan. Ajaib kau dahsyat. Engkau luar biasa, tak terbatas kuasamu. Engkau yang sempurna mengatasi segalanya. Kami percaya kesukaran, kesulitan, masalah itu bukan masalah bagi kami. Engkau sanggup menolong kami. Hari ini Engkau melihat setiap tangan-tangan yang teracung ke atas. Engkau melihat ketidakberdayaan, ketidakmampuan dari umatmu yang mereka tidak mampu tolong umatmu. Beri jalan keluar, beri mujizatmu, beri pertolonganmu yang ajaib ya Tuhan. Nyatakan keajaibanmu Tuhan. Biarlah bahkan jika ada yang sakit lewat ibadah online ini, sembuhkan mereka dengan kuasa Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Setiap pribadi yang berdiri tempat mereka masing-masing mengalami jamahan dan lawatan. Terima kasih. Tetap angkat tangan. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Sertai, tibakan di rumah dengan selamat, dengan penyertaan dan damai yang sempurna daripada Tuhan. Dan siang hari ini, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah berkat yang berkelimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang turunlah memberkati hidupmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, usahamu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Dan berkat dilimpahkan oleh Allah mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin.